Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2021. Pelajaran yang pertama adalah tentang akidah akhlak. Sudah disiapkan bukunya? Oh ya. Tadi malam sudah dibaca? Alhamdulillah kalau sudah dibaca ya. Kalau belum dibaca, berbanyak membaca di rumah. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa pengertian syukur? Syukur adalah menunjukkan, menampakkan adanya nikmat Allah pada diri kita. Contoh, ketika kita sembuh dari sakit, maka kita bersyukur kepada Allah. Minimal kita membaca Alhamdulillah, saya sudah sembuh, Allah sudah mengambil atau mengangkat sakit saya. Kenapa? Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, mendapat apapun dari Allah, mendapat kenikmatan apapun dari Allah, kita harus bersyukur. Minimal membaca Alhamdulillah. Pagi hari sebelum berangkat sekolah kita bisa sarapan, bersyukur Alhamdulillah atas nikmat Allah sehingga kita bisa sarapan. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita di luaran sana, banyak yang tidak bisa makan, banyak orang-orang terlantar, banyak anak-anak terlantar yang belum tentu pagi bisa makan, ya. Maka dari itu kita harus lebih banyak bersyukur, ya. Kemudian anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sangat tidak terbatas, sangat banyak, ya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Contoh, kita sehat, bisa melihat. Banyak orang buta, ya. Ketika kita bisa melihat, bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan mata ini bisa melihat. Ketika kita bisa berjalan dengan normal, bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berjalan normal dengan kedua kaki saya. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita yang kakinya putus satu, ada yang lumpuh, ya. Kalau kita bersyukur, maka akan indah, ya. Tidak banyak mengeluh. Meskipun di rumah umpama ibu kita hanya bisa memasak nasi dan tempe, kita bersyukur, Alhamdulillah, meskipun hanya dengan nasi dan tempe kita bisa makan. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang menderita kelaparan, banyak yang nggak bisa makan, ya. Atas karunia Allah kepada manusia, tidak semuanya bisa bersyukur. Ada juga yang ingkar, ada juga yang lalai. Lah, atas karunia Allah ini ada 3 macam manusia. Ya, atas nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, bentuk penerimaannya itu ada 3 macam. 1, manusia yang bersyukur. Manusia yang selalu ingat akan pemberian Allah, akan karunia Allah. Apapun yang diberikan Allah kepadanya,
dia selalu bersyukur. Berapapun yang dikasih Allah kepadanya, dia selalu bersyukur. Umpama seorang pedagang bakso sehari belum habis, dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena tetap bisa berdagang dan bisa menghasilkan uang dan mendapatkan rezeki meskipun belum banyak. Itu tipe-tipe manusia yang bersyukur. Yang kedua, kelompok yang kufur, manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah. Contohnya bagaimana? Allah memberikan kesehatan kepadanya, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah menjalankan perintahnya, selalu bermaksiat. Contoh lagi, manusia yang kufur, Allah memberikan rezeki yang banyak, tapi dia tidak ingat pada Allah. Dia malah berkata, ini hasilku sendiri, kerja kerasku. Nah, dia sudah lupa siapa yang memberikan rezeki itu kepadanya. Maka dia termasuk golongan orang-orang yang kufur, ya. Yang ketiga, kelompok orang yang bimbang atau ragu. Dia lupa-lupa ingat. Ingatnya bagaimana? Ketika dia sedang mendapat banyak kenikmatan dari Allah, dia lupa siapa yang memberi nikmat. Lupa terhadap Tuhannya. Tapi ketika dia sedang dilanda kesusahan, dilanda sakit keras, maka dia ingat kepada Tuhannya. Itu termasuk orang-orang yang bimbang atau orang-orang yang ragu atas nikmat Allah. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bersyukur. Ciri-cirinya bagaimana? 1. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meremehkan hal-hal apapun. Meskipun pekerjaannya berat, mendapat tugas dari gurunya banyak, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa mengerjakan tugas. Tidak pernah meremehkan hal apapun. Alhamdulillah, meskipun tempe dan hanya nasi, dia tidak pernah meremehkan. Apa iki ibu masak mek sego ambek tempe tok, gak kudu mangan. Nah, hindari seperti itu. Tetap bersyukur. Yang kedua, memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Cara bersyukur, ciri-ciri orang yang bersyukur yaitu selalu memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Contoh, masa-masa seperti ini sering kita daring daripada masuk ke sekolah. Baju seragam kita, sepatu kita, tas kita, meskipun sudah dibeli 2 tahun yang lalu, tapi masih layak digunakan, masih bagus, hendaknya kita memanfaatkannya. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Jangan nanti, Bu, aku belikan baju baru, sepatu baru, aku malu sama teman-teman. Kenapa? Karena bajunya jelek. Hindari seperti itu, ya. Selanjutnya, tidak pernah malu dengan segala kondisi yang dihadapi. Tidak malu meskipun teman-teman lain naik sepeda ke sekolah dengan sepeda yang sangat bagus. Kita punyanya sepeda yang kurang bagus tapi masih kuat. Hendaknya kita bersyukur. Ya, tidak mengeluh. Tidak pelit berbagi kepada sesama. Maksudnya apa? Ketika kita melihat teman yang sangat membutuhkan sesuatu, maka kita bisa membantu. Itu ciri-ciri orang bersyukur. Ya. Contoh, ada temannya lupa paginya tidak sarapan karena orang tuanya sibuk, dan juga kebetulan uang sakunya sangat sedikit. Jika kita berlebih uang sakunya, maka kita hendaknya membantu. Dan tidak pernah sombong. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah tidak pernah sombong. Terus kemudian suka mengucapkan terima kasih. Dibantu siapapun, apapun bentuk bantuannya, selalu berterima kasih. Selalu berpikiran positif, ya. Kemudian penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
berterima kasih kepada orang yang telah membantu ya menjalani hidup dengan melakukan perbuatan kebaikan, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, berdoa sebelum dan ketika bangun tidur, menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah untuk perbuatan baik, selalu meningkatkan ketaatan. Ketika mendapatkan kenikmatan yang sangat membahagiakan, hendaknya melakukan sujud syukur, selalu berzikir dan berdoa ketika selesai sholat, dan bertafakur. Maksudnya selalu merenungkan seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, selalu menerima atau ridho dan merasa cukup dengan semua kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi itu sedikit ringkasan. Kemudian anak-anak tulis di buku tulis. 1. Apa yang dimaksud dengan syukur? 1. Apa yang dimaksud dengan syukur? 2. Kapan kita harus bersyukur? 3. Ahmad barusan mendapatkan juara 1 lomba puisi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Ahmad? 4. Tulislah lafal kalimat bersyukur ketika kalian mendapatkan sebuah kenikmatan. 5. Apa akibatnya kalau kita bersyukur kepada Allah? Ya. Soal 1-5 ini ada di halaman 9. Ya, tulis di buku tulis soalnya dan jawabannya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.